Halo Sobat Trader, jumpa lagi dengan channel Ilmu Gunung Traders. Oke teman-teman, pada sesi kali ini kita akan membahas sesuatu yang menarik. Ya, judulnya adalah mencapai potensi dalam trading. Nah, ya, bagaimana caranya kita mencapai potensi kita di dalam trading? Ya, dari yang pemula, bagaimana bisa menjadi profesional atau menjadi expert, misalnya kayak gitu. Oke, akan saya bahas. Mencapai potensi. Mencapai potensi berarti ini adalah kita. Ya. Dan ini adalah potensi yang bisa terjadi. Ya, ini adalah kita. Ya, you. This is you. Ya, ini. Dan yang di luar itu adalah potensial. Nah, artinya apa? Artinya kita harus keluar. Kita harus keluar. Berarti mencapai potensi, kata lainnya keluar zona nyaman. That's it. Saya kalau ngejelasin ke orang itu tuh sebenarnya bisa saya jelasin dengan waktu 15 detik, 30 detik udah. Tetapi kita butuh beberapa penjelasan sehingga orang itu paham. Kalau terlalu singkat, takutnya apa? Takutnya dia nggak paham, kayak gitu. Nah itu, ya. Jadi bagaimana kita mencapai potensi kita di dalam trading itu kita dengan keluar zona nyaman. Dengan cara keluar dari zona nyaman. Oh, maksudnya apa ini keluar dari zona nyaman? Gini. Zona nyaman itu dia punya sesuatu yang kita sebut pattern to avoid mistakes. Adalah suatu pola, ya, pola untuk menghindari kesalahan. Nah ini zona nyaman. Zona nyaman tuh sering kali ini, ya, pola untuk menghindari kesalahan. Nah itu zona nyaman tuh. Kalau nggak percaya silakan, ya, percaya sama saya. Ya, zona nyaman itu punya pola, yaitu polanya sering kali menghindari kesalahan, gitu. Namanya juga zona nyaman, teman-teman. Ya, tidak mau apa ya? Tidak mau memikirkan hal-hal lain karena dia udah nyaman di situ gitu. Itu zona nyaman namanya, kayak gitu. Akhirnya apa? Zona nyaman itu membentuk orang nggak usahlah keluar gitu, udah nyaman kan. Membentuk orang apa? Fear, takut. Nah itu. Tahukah Anda, orang-orang yang takut adalah orang-orang yang jarang keluar dari zona nyaman. Ya, makanya dia takut karena dia, ya, namanya manusia ya, kayak kita di rumah, kita itu nggak boleh keluar. Karena apa? Karena takutnya ada binatang buas misalnya, gitu. Ya. Karena takutnya misalnya apa? Masuk angin segala macam. Ya, misalnya kita di hutan, ya kita berkemah. Ya, kita jangan keluar kemah kalau udah malam. Gitu. Kita di kemah aja, di dalam tenda aja itu. Karena takutnya di luar itu ada hal-hal buruk. Nah, tetapi dalam hidup, ya itu tidak berlaku seperti itu. Ya, di dalam hidup kita kalau seperti itu kita malah takut. Ya beda. Tapi orang seringkali membawa, ya, mindset itu ke dalam kehidupan. Akhirnya apa? Mereka takut. Ya, keluar zona nyaman itu takut karena dirasa takutnya apa? Takutnya berbahaya. Ya, takutnya berbahaya. Atau tidak sesuai. Nah, itu. Ya itulah yang namanya istilahnya itu timbangan berat sebelah itu, ya. Jadi orang memikirkan bahwa apabila dia keluar dari zona nyamannya sekarang, takutnya apa? Takutnya tidak sesuai. Nah, jadi mencapai potensi dalam trading mau nggak mau harus keluar dari zona nyaman, teman-teman. Anda harus jadi trader yang agak berbeda dikit. Anda nggak bisa menjadi trader yang selalu melihat indikator, menjadi trader yang selalu trading dengan news gitu terus, nggak bisa. Ya, itu nggak bisa kayak gitu. Anda harus keluar dari zona nyaman itu. Ya, yaitu jadilah trader yang baik sedikit. Kayak gitu. Anda nggak bisa ngikut grup VIP terus, nggak bisa. Anda harus mandiri. Nggak bisa ngikut-ngikut seperti itu terus. Ya, Anda nggak bisa itu istilahnya trading itu ngikutin sinyal orang atau tanya-tanya ke orang segala macam. Anda harus keluar dari zona nyaman itu. Ya, sehingga Anda sadar ternyata, ya, ketakutan itu hanyalah ilusi aja. Yang membuat saya sehingga tidak pernah keluar, tidak pernah explore, tidak pernah belajar hal baru, ya, dan ternyata itu. Jadi istilahnya itu ketakutan tadi, ya, itu dia membentuk kita memiliki pola menghindari kesalahan tadi. Ya, namanya zona nyaman itu kan pasti kita akan membuat something wrong, ya kan? Kita baru di situ, kita lagi explore di situ, pasti kita membuat kesalahan. Ya, contoh kita lagi belajar suatu teori baru, kita perdalam lagi teori tentang trading ini segala macam. Nah, itu kan pasti kita awal-awalnya membuat yang namanya mistake, kesalahan, ya kan? Tapi kita tidak menghindar. Gitu. Tapi kalau zona nyaman itu kan kita nggak mau salah gitu loh. Karena kamu udah nyaman gitu loh. Kamu nggak mau jatuh bangun lagi gitu. Kamu nggak mau menikmati prosesnya lagi. Sudah nyaman. Tapi pada akhirnya setelah kita sadari bahwa trading itu kan dinamis. Trading itu selalu berubah, selalu berkembang. Nah, kalau Anda terlalu berada di dalam zona nyaman Anda bertahun-tahun,
tidak akan pernah grow. Tidak akan pernah grow. Nah, itu tadi. Ya, jadi mencari potensi dalam trading, bagaimana kita bisa menjadi seorang trader yang profesional, menjadi trader yang mandiri, yang ibarat kata intuisinya bagus, ya kita harus keluar dari zona nyaman kita, keluar dari grup-grup sinyal, ya kan, keluar dari sinyal-sinyal VIP yang kita nggak usah ngikutin sinyal orang lagi, kita belajar sendiri, ya kan, gitu. Kemudian jangan lagi trading saat news, ikut-ikutan live orang, trading saat news segala macam, keluar dari zona-zona itu, ya, Anda terjebak takutnya, gitu. Anda hanya terjebak, gitu, keluar, cari, ya kan, cari potensi yang ada dalam diri Anda, upgrade, jangan malas belajar, gitu loh. Karena ada itu istilahnya, jadi fear of learning namanya. Ya, ini adalah salah satu penyakit atau ketakutan yang ada dalam trader. Paling besar, fear of learning, ketakutan untuk belajar. Nah, ini banyak yang nggak sadar kan. Jadi bukan fear of loss aja, bukan ketakutan akan kerugian aja, tapi ketakutan untuk belajar itu ternyata ada, maka lebih besar. Nah, ini yang saya bahas dalam mentoring saya itu biasanya. Jadi banyak trader itu dia nggak mau belajar, dia takut, nggak tahu kenapa, malas aja, nggak mau baca buku, nggak mau upgrade segala macam, ya dia nggak mau upgrade, dia nggak mau investasi ke leher ke atasnya, itu nggak mau, dia nggak mau investasi ke pengetahuan gitu. Ya lebih baik dia gedein modal tradingnya daripada dia belajar dulu, gitu. Akhirnya apa, dia gedein modal trading, habis juga uangnya kan, karena nggak cukup ilmunya misalnya kayak gitu. Nah, itu. Jadi kebanyakan orang kenapa dia tidak bisa mencapai potensi terbaiknya di dalam trading itu tadi, dia nggak mau keluar dari zona nyamannya. Dia sudah nyaman dengan grup VIP, grup sinyal segala macam, dia tidak mau belajar hal baru, takut belajar hal baru, ya takut lah, takut banget, dia merasa bahwa itu mengancam dirinya segala macam, karena dia merasa bahwa seakan-akan dia sudah konsisten, padahal bukan, ya, padahal itu hanyalah kebetulan. Karena apa? Karena Anda mengikuti sinyal orang, gitu loh. Jadi ketika Anda mengikuti sinyal orang dan Anda merasa bahwa itu sudah konsisten, salah. Enggak, konsisten itu bukan karena ngikut orang, ya, karena bisa jadi itu kembali lagi pada yang namanya probabilitas, kebetulan aja dia lagi benar, kebetulan aja, kembali lagi seperti itu, ya. Anda harus menemukan kebenaran Anda sendiri, itu, ya. Nah, makanya kita harus melakukan yang namanya development, ya, pengembangan pola pikir, ya, yang baru, ya. Jadi new way of thinking gitu, pola pikir yang baru. Contoh, ya, kita mencari sesuatu yang misalnya itu stable, ya. Anda harus belajar, ya, stable atau stabil, ya, harus stabil. Kemudian kita bisa handle pressure well, ya. Kemudian apa, very good sense. Kemudian apa lagi, calm and discipline. Nah, ini susah nih cari. Nah, biasanya orang belajar ke mentor kayak gini nih, ya, hal-hal seperti ini. Jadi bagaimana kita bisa stabil, mau itu konsistennya, mau itu psikologinya. Nah, kemudian handle pressure well, bisa menghandle gitu, ya, bisa mengatasi tekanan dengan baik, ya. Misalnya lagi drawdown, lagi loss 5 kali 6 kali, itu very good sense, intuisi bagus. Nah, ya. Kemudian calm and discipline. Nah, itu orangnya itu kalem, santai, dan disiplin. Nah, ini, nah, biasanya ini adalah pola pikir yang Anda butuhkan sehingga Anda bisa mencapai potensi terbaik Anda, gitu. Nah, bagaimana bisa trading yang tenang, yang santai, kemudian tetap konsisten, misalnya kayak gitu. Bagaimana punya intuisi yang baik. Nah, ini rata-rata dapatnya ketika Anda itu ikut mentor. Nah, makanya mentor harus punya 4 hal ini. Makanya itu. Nah, ini pernah saya bahas. Jadi mentor itu dia harus punya 4 hal sebelum ngajarin orang. Karena mentoring itu kan adalah membantu orang itu istilahnya belajar, ya. Proses belajarnya lebih cepat. Kayak gitu. Nah, mentor itu harus punya 4 hal ini. Ya, stabil, ya. Mentor itu harus sudah punya sistem yang stabil, yang sudah di backtest, yang sudah bagus lah, sudah bisa diajarkan. Kemudian dia harus bisa handle pressure well, mengatasi tekanan dengan baik. Ketika dia loss 10 kali 20 kali, dia nggak panikan, santai. Kemudian very good sense, dia udah punya intuisi yang baik, yang bagus, ya, yaitu jam terbangnya sudah banyak, ya. Kemudian dia udah calm and discipline, jadi udah kalem, santai, tenang, nggak panikan, dan disiplin. Nah, itu. Nah, ini didapatkan biasanya dari beberapa mentor-mentor yang istilahnya tidak muncul pamer-pamer di sosmed biasanya. Nah, itu. Nah, inilah yang saya biasanya ajarkan kepada si murid-murid saya ini, student-student saya. Untuk apa? Untuk mereka bisa mencapai potensinya mereka. Kayak gitu. Sehingga apapun yang mereka lakukan, modal berapapun yang mereka gunakan, mereka bisa melawan yang namanya rasa takut. Mereka bisa keluar dari zona nyaman, mereka bisa mengembangkan keterampilan mereka sendiri. Akhirnya ada yang sudah bisa membaca market dengan baik, ya, hanya 15 menit, 20 menit sudah bisa, hanya istilahnya hanya trading 5 kali 1 bulan sudah bisa menghasilkan profit konsisten kayak gitu. Karena dia sudah mencapai potensialnya dia, tapi belajarnya berapa, setahun lebih,
gitu. Nggak ya 1 bulan, satu minggu ya kan, ngikut workshop 1 minggu langsung bisa, mana omong kosong. Setahun lebih mereka belajar ya dengan cara mengulangi hal yang diajarkan terus menerus ya, kayak gitu. Nah, itulah cara mencapai potensi dalam trading gitu. Sehingga apa? Sehingga Anda itu sudah bisa yang namanya punya keyakinan gitu ya. Jadi mencapai potensi itu sama saja kita juga memiliki yang namanya keyakinan tadi gitu. Kita sudah keluar dari zona nyaman kita ya, dan kita sudah punya keyakinan bahwa sebenarnya kita itu pasti bisa lebih dan lebih kayak gitu. Contoh gitu. Anda 1 bulan misalnya ya, contoh nih, Anda 1 bulan ya bisa menghasilkan misalnya $100. Nah, kan nggak mungkin Anda bertahan 100 terus. Anda harus upgrade biar Anda bisa menghasilkan 200, kemudian 500, kemudian 1000 misalnya gitu. Nah, ini kan bagaimana caranya Anda bisa menghasilkan ini, Anda bisa grow ya, bisa naik tingkat, bisa naik tangga, yaitu dengan cara Anda keluar dari zona nyaman Anda. Yaitu contoh, mindset untuk mendapatkan $100 itu tidak bisa dipakai untuk mendapatkan $200. Beda ya. Untuk mencapai $500, mencapai 1000, mindsetnya ya beda lagi. Apalagi kalau Anda ingin mencapai 10.000 ya kan, $100.000. Nah, ya kan, beda mindsetnya. Ini yang sering saya ajarkan kepada murid-murid saya gitu. Anda kalau mau menghasilkan $100 live TikTok, Anda masih bisa cuan ya kan, sebodoh-bodohnya masih bisa. Sekarang saya tantang, bisa nggak ngasilin 10.000? Belum tentu kayak gitu. Kenapa? Karena mindsetnya beda. Yang bisa ngasilin sekian itu orang-orang yang jam terbangnya sudah bagus ya, yang sudah punya potensi, sudah menguasai beberapa hal-hal lah gitu, udah banyak pengetahuannya gitu. Nah, kalau teman-teman hanya terus ngikutin orang-orang yang nggak jelas, ya paling Anda bermainnya di sini-sini aja gitu, 100, 200, sekian ini aja. Tidak akan pernah bisa grow, tidak akan pernah bisa menghasilkan yang namanya high stake istilahnya gitu ya, performa yang besar, nggak bisa gitu. Makanya senior-senior saya yang hebat-hebat itu, yang bisa ngasilin jutaan dolar, ratusan ribu dolar per tahun, itu saya ikutin, saya pelajari kayak gitu. Saya keluar dari zona nyaman saya buang mindset kegoblokan saya yang egois tadi, saya buang gitu. Saya mengikuti mereka yang sudah senior ini, sehingga saya bisa seperti mereka gitu. Yaitu dengan cara saya harus keluar dari zona nyaman saya gitu. Makanya keluar dari zona nyaman itu bukan berarti mengganti metode, salah. Keluar dari zona nyaman itu seperti kita punya perspektif atau pola pikir kita itu sudah berubah, berbeda gitu. Kita melihat market atau pasar itu sudah berbeda dengan orang-orang yang biasanya melihat. Contoh, saya melihat market ya, orang melihat market bisa jadi dia lihat market, dia trading. Saya enggak, saya ngelihat grafik, belum tentu saya trading. Bisa jadi saya cuma ngelihat, ya udah saya tinggal ya, karena saya nunggu dia datang ke area-area validasi saya, baru di situ mungkin saya bikin keputusan gitu. Contoh, udah beda. Saya ngelihat chart, harga turun kencang-kencangan, saya nggak gemetaran. Dan saya nggak FOMO, saya sama sekali nggak pengen buka entry juga gitu. Tapi ada beberapa orang yang baru ngelihat chart, ya kan, ngelihat di 15 menit ada candle yang turunnya deras-deras kan, lagi naik pelan-pelan ya kan. Nah, lagi naik pelan-pelan kayak gini, tiba-tiba ada candle yang tebal ya kan, langsung turun setelah ini. Nah, itu kan orang-orang yang FOMO itu, turun dikit tiba-tiba langsung turun panjang kayak gini. Oh, ya kan, langsung dia entry kan, nyari entry, langsung sell gitu ya kan. Kalau saya udah beda gitu misalnya. Kenapa? Karena kita udah punya jam terbang dan kita sudah keluar dari zona nyaman kita gitu kan, keluar dari hal-hal yang membatasi potensi kita, karena kita melihat market itu sendiri sudah berbeda gitu loh. Saya melihat market itu sudah berbeda. Saya tidak melihat market itu sama dengan uang, udah beda lagi. Saya tidak melihat market itu sama dengan apa, entry, enggak gitu. Kita melihat bahwa grafik harga adalah apa gitu ya, grafik harga hanyalah representasi harga ya kan gitu, hanyalah bentuk dari transaksi, hanyalah bentuk dari jual dan beli transaksi ya kan. Nah, hanya bentuk dari pertukaran posisi. Nah, jadi kita tidak melihat bahwa ketika kita melihat grafik harga harus entry, harus trading ya kan. Nah, ketika trennya lagi nggak bagus ya nggak usah trading. Nah, tapi ada orang yang juga maksa ya kan, dikit reversal balik arah ya kan, padahal lagi tren, dikit balik arah ya kan, baru koreksi dikit balik arah. Nah, itu kenapa? Karena dia belum mencapai potensinya ya, dia masih berada di dalam zona nyaman secara tidak langsung, yaitu apa yang dia pikirkan dia rasa benar gitu ya. Jadi inilah yang maksudnya zona nyaman itu ya, apa yang kamu pikirkan kamu rasa benar. Nah, itu ya, apa yang kita pikirkan, apa yang kita lihat ya, apa yang kita lihat atau pikirkan selalu kita rasa itu benar. Nah itu zona nyaman yang sangat buruk itu ya, tanpa kita sadari. Nah, ini biasanya adalah orang-orang yang jarang belajar ya, orang-orang yang takut ya, yang takut ini, fear of learning ya, takut belajar itu. Nah, akhirnya apa, dia mengalami yaitu tadi
apa yang dia lihat dia rasa, oh ini bener nih gitu, turun nih, naik nih, kayak gitu. Nah itu zona nyaman, itu masih zona nyaman gitu. Kapan kita bilang kita nggak nyaman? Yaitu ketika kita menemukan pola pikir yang baru dan pola pikir itu sangat susah kita terapkan. Ya contoh, ya bagaimana caranya kita memiliki yang namanya misalnya ini kemampuan handle pressure well, yaitu kemampuan untuk menahan tekanan. Contoh kemampuan menahan tekanan apa? Nih, kasih contoh ya. Oke. Misalnya Anda loss sampai misalnya 20 kali. Nah, bisa nggak Anda tahan loss 20 kali? Ya, biasanya Anda loss 1 kali, 2 kali, 3 kali, Anda sudah KO. Sudah gemetar, sudah cemas, sudah takut. Nah, ini lossnya 20 kali. Gimana gitu. Nah, terus ada yang bilang, loh, kalau loss 20 kali nggak usah trading. Ya nggak gitu mindsetnya. Itu Anda egois. Itu Anda egois. Kenapa? Karena Anda merasa bahwa diri Anda tidak mungkin mengalami ini. Saya bilang, Anda pasti mengalaminya. Tidak mungkin, mustahil, pasti. Pemula itu pasti mengalami loss yang banyak. Ya, makanya dia disuruh atur yang namanya resiko. Ya, kalau Anda punya duit 10 juta, ya, Anda menggunakan resiko 100 ribu atau 10 dolar, ya, Anda loss 20 kali, Anda baru hilang berapa? Paling 2 juta. Masih ada 80%. Gitu. Tapi kalau Anda menggunakan resiko yang sangat besar, ya nggak nyampe loss 20 kali udah bangkrut. Makanya disitulah gunanya risk management. Ya, Anda punya modal 1000 dolar. Ya, ini 1000. Oke. Ya, Anda nggak harus menggunakan resiko yang besar. Gunakan resiko dari 10 dulu. Atau 5 dolar. Nah, kalau Anda loss 20 kali, nah ini kali 20 nih. Nah, ini cuma loss berapa? 200. Ini loss cuma 100. Anda masih punya modal. Tapi kalau Anda menggunakan resiko yang sangat besar, Anda mengalami loss yang banyak, Anda nggak kuat. Nah, itu kan mengembangkan pola pikir itu namanya. Bagaimana bisa kita tahan dulu nih yang namanya resiko. Karena jangan egois dan jangan sombong. Ini trader nih pemula-pemula, saya lihat banyak yang sombong. Seakan-akan nggak bisa loss. Wah, itu. Anda pemula itu pasti akan mengalami kerugian yang banyak. Pasti. Namanya juga pemula. Kan ada 3 tahap. Ya kan? Kita mengalami yang namanya loss small, kerugian yang kecil. Ya, kemudian apa? Break even, ada 4 ya, break even. Ya, sudah bisa balik modal. Kemudian apa? Kemudian itu small profit yang kecil, baru big profit. Gitu loh. Nah, Anda pasti akan mengalami yang namanya itu kerugian yang banyak gitu. Tapi kerugian itu hanya sekian, hanya kecil gitu loh. Ya, tidak bikin Anda MC. MC kalau Anda risikonya besar, jelas nggak bisa nahan ego, di situ kesalahanmu. Berarti apa? Anda belum punya yang namanya pola pikir. Anda belum keluar dari zona nyaman. Nah, itu. Kembangkan lagi itu. Ya, jadi risiko kita atur sehingga ketika kita mengalami 20 kali loss, kita bisa mengatasi yang namanya ini, tekanan. Ya, itu kan tekanan. 20 kali loss itu pasti punya tekanan, teman-teman. Pasti kita mengalami pressure. Waduh, ini loss 20 kali, gimana aku kembaliinnya? Nah, itu. Ada mindset kotor seperti itu kan, gimana ngembaliinnya segala macam. Nah, itu harus Anda bisa kuasai dulu bagaimana mengatasi yang namanya tekanan ini, kerugian ini. Karena trading itu pasti loss. Trading itu pasti loss, makanya kita taruh stop loss. Karena kita udah tahu trading itu bisa salah. Jangan dikira trading nggak bisa salah. Trading itu bisa salah. Makanya kita menggunakan yang namanya stop loss. Batasan resiko. Nah, sekarang pertanyaannya gimana kalau udah salah? Nah, itu gimana dan salahnya kalau 20 kali? Itu tadi. Anda harus bisa mengatasi tekanan ini. Gitu, harus bisa melawan, harus bisa kuat. Katanya mau trading for living, katanya mau trading jangka panjang. Lah baru trading 4 kali loss saja sudah gemetaran. Omong kosong, saya bilang, omong kosong, nggak usah ngomong jadi trader. Trader apaan? Itu kayak Anda bilang saya mau jadi pebisnis, baru jualan 4 produk baru dijual, nggak laku, langsung stres. Lah katanya mau jadi pebisnis, saya bilang aja nggak usah jadi pebisnis. Gitu loh, omong kosong, gitu loh. Nggak pantas ngomong seperti itu. Nggak pantas Anda bilang Anda menjadi trader kalau Anda baru loss 4 kali, sudah gemetaran, sudah nggak mau trading lagi, sudah kacau, sudah dendam, sudah emosi, sudah pengen apa segala macam itu, ya kan, balas dendam, lawan marketnya, ya kan, sampai nggak tidur. Ngapain? Gitu. Ya, jadi bagaimana caranya Anda belajar mengatasi tekanan tadi? Ya, yang pertama dengan cara Anda mengatur resiko tadi. Kemudian Anda mengetahui, ya, Anda punya yang namanya metode tadi, Anda mengetahui metode Anda. Nah, metodenya, Anda tahu berapa win rate-nya, akurasinya, ya berapa konsekutif loss-nya, risk reward-nya berapa. Oh, risk reward-nya 1/5. Oke, 1/5 ya. Nah, berarti kalau Anda loss 20 kali, Anda butuh berapa kali profit? 4 kali. Sudah langsung BEP. Ya, kalau Anda profit 4 kali berarti kan sama dengan 20R. Ya, sudah dapat BEP. Udah BEP gitu ya. Nah, ini udah BEP. Itu ya. Jadi cukup kita loss
20 kali kita profit, 4 kali kita sudah BEP, balik modal. Nah, mindsetnya udah berubah kan. Oh iya, loss 20 kali hanya butuh 4 kali benar, BEP, balik modal, selesai. Nggak panik lagi. Ya, makanya itulah bedanya orang yang belajar sama mentor yang baik sama mentor yang nggak benar. Ya, mentor yang nggak benar itu dibikin takut terus. Kalau mentor yang baik pasti diajarin caranya, solusinya, pola pikirnya. Nah, itu makanya inilah 4 hal pola pikir yang harus Anda miliki. Ini saya bongkar nih. Ini kalau yang ikut mentor ini bayar dulu baru tak kasih tahu. Gitu. Tak kasih pola pikir nih 4, tinggal kalian cari tahu bagaimana cara ngembanginnya sendiri. Nah, ya kan. Gitu loh. Jadi itu betapa pentingnya itu ya, mengatasi tekanan tadi. Jangan dikira nggak penting. Oh, Anda pasti akan mengalami kerugian atau drawdown pasti. Nah, bagaimana caranya Anda bisa recovery, Anda bisa tetap santai, tetap slow, tetap apa istilahnya, tetap istilahnya tuh tenang ya, tetap tenang, tetap happy. Nah, itu dengan cara Anda punya pola pikir yang baik. Gitu. Kalau nggak punya itu percuma. Gitu. Anda nggak bisa nahan tekanan nanti. Ya kayak usaha itu ya, lagi kena COVID, Anda pesimis, oh ini bangkrut, tutup toko aja segala macam. Nah, itu kan nggak bisa. Anda belum bisa mengatasi tekanan yang baik, Anda nggak bisa recovery, Anda nggak bisa istilahnya bertahan di dalam tekanan. Nah, itu susah. Trading itu pasti mengalami kerugian, dan yang namanya kerugian kita tidak pernah tahu apa itu 1 kali aja, 2 kali, 3 kali, 5 kali, 10 kali, nggak tahu. Ya, namanya juga trading, nggak bisa prediksi. Masa saya bisa prediksi bulan depan saya akan loss 3 kali? Itu saya dukun, saya jadi dukun dong kalau kayak gitu. Nggak mungkin kan? Bagaimana saya bisa prediksi? Oh, ini minggu depan saya akan loss 3 kali. Gimana caranya? Gimana? Nggak mungkin. Ya, oh tahun depan saya akan loss 5 kali. Gimana? Belum terjadi udah bisa kita prediksi. Wah, hebat banget gitu kan. Ya kan? Nggak mungkin gitu. Artinya apa? Kita kan tetap akan mengalami situasi-situasi yang tertentu itu loh. Ya, nah karena saya pernah mengalami gitu, loss yang banyak, tapi kok saya santai ya itu karena saya udah ngerti. Oh, risk reward saya sudah jelas, metode saya sudah jelas. Ya saya jalani ya balik juga. Ya, balik juga dan recovery juga, jadi santai aja gitu. Nah, dari situlah makanya saya ajarkan kepada student-student saya itu, oh begini loh pola pikirnya segala macam gitu. Biar mereka apa? Biar mereka pintar juga kayak gitu. Nah, itulah caranya kita bisa mengembangkan potensi kita dalam tradingnya, mencapai potensi kita ya. Nah, baik itu dari segi keuntungan, baik itu dari segi mental ya. Nah, itu penting, betapa pentingnya. Intinya apa? Keluar dari zona nyaman Anda gitu. Dan percayalah bahwa Anda itu punya potensi yang jauh lebih luar biasa daripada kondisi Anda sekarang gitu. Ya, kalau sekarang tradingnya masih pakai indikator 100 indikator mungkin atau 10 indikator di dalam chart, coba hapus semuanya, coba pelajari price action misalnya, coba pelajari tanpa indikator atau indikatornya dikurangin, hanya 2 atau 3 aja, nggak usah pakai semuanya misalnya. Coba, itu pasti akan Anda melihat, oh ternyata potensi saya bisa kok gitu. Nggak butuh, saya nggak ketergantungan kok bisa kayak gitu. Nah, itu adalah salah satu bentuk mencapai potensi dalam trading kita ya. Baik itu dari segi modal juga, ya kan, bisa nggak kita ngelola modal 50 juta, bisa nggak kita ngelola modal 100, bisa nggak kita ngelola modal 500 juta. Nah, itu kita belajar bagaimana mencapai potensi itu. Nah, dan salah satunya adalah Anda cari mentor, Anda belajar gitu loh. Kalau Anda nggak tahu, belajar. Jangan sampai Anda mengalami fear of learning, ketakutan untuk belajar. Ego, manusia tuh sering kali ego, dan biasanya manusia-manusia yang susah. Saya bilang aja. Jadi orang-orang atau trader-trader yang susah, ini trader-trader yang sering loss, sering bangkrut, nah yang mental-mental susah ini, dia nggak mau belajar. Kalau disuruh belajar tuh nggak mau, gengsi. Bukan gengsi juga, nggak tahu kenapa, mungkin dia musuhin gitu loh. Ilmu itu dipelajari, makanya ada sekolah itu. Kenapa ada orang bangun universitas, kenapa ada orang S3, S4 segala macam itu karena mereka tahu bahwa ilmu itu mahal, Anda harus belajar gitu loh. Anda harus belajar, kalau nggak punya ilmunya susah bro gitu loh. Saya sendiri belajar gitu loh. Gimana caranya kalau kita nggak belajar? Emang ilmu ada yang ngasih gratis gitu? Nggak ada. Kita harus belajar, kita harus usaha, kita harus mencatat gitu loh ya. Kita harus bikin catatan segala macam gitu. Karena saya sendiri tiap hari itu selalu mencatat apa yang saya baca, apa yang itu saya catat semua di dalam suatu buku ya. Saya catat. Biar apa? Biar saya baca ulang. Oh, saya belajar ini hari ini gitu. Nggak bisa saya mengandalkan apa itu istilah tiba-tiba pintar gitu. Nggak ada. Ya, pohon aja itu disiram baru dia tumbuh, dikasih bibit, dikasih pupuk, ya kan? Nah, bagaimana kita manusia? Kalau manusia nggak dikasih pupuk, nggak disiramin, gimana dia bisa tumbuh? Gitu, makanya dia harus dikasih yang namanya ilmu, dikasih namanya pengetahuan. Dengan cara apa? Ya belajar. Gitu ya. Anda keluar zona nyaman, Anda juga persiapkan skill-skill, keterampilan, mindset sehingga Anda bisa bertahan di luar zona nyaman Anda tadi. Anda bisa mencapai potensi Anda itu. Betapa pentingnya belajar tadi gitu loh. Ya, biar Anda nggak takut gitu loh. Anda nggak takut. Kebanyakan orang ini kan takut gitu kan. Nah, takut tuh karena nggak punya ilmunya gitu, ya kan? Nggak punya ilmunya, dia nggak yakin gitu. Kalau orang yang sudah yakin gitu kan, ngapain takut misalnya kayak gitu. Nah, oke teman-teman, itulah cara untuk mencapai potensi dalam trading ya, kita sebagai seorang trader.
Dan saya harap banyak ya trader-trader dari Indonesia itu yang semakin grow, semakin berkembang ya, biar nggak, kalau saya bilang itu terlalu norak gitu, karena kebanyakan norak-norak ini trader-trader ini saya lihat ya kan, kerjanya itu adalah live, kemudian apa, nah floating loss itu terus. Nah itu salah satu perilaku yang buruk, norak, itu kampungan saya bilang. Nah, Anda harus jadi trader yang baik, Anda harus jadi trader yang modern, yang hebat, belajarlah, carilah ilmunya ya, sehingga Anda itu bisa konsisten gitu ya. Anda stop mengikuti grup-grup atau mengikuti segala macam komunitas yang menghambat potensi diri Anda dalam trading. Ya, kalau Anda merasa bahwa oh saya di sini nggak berkembang, oh saya di sini malah manja gitu karena disuapin terus, karena sering ikut sinyal orang segala macam keluar, coba Anda pelajari sendiri. Anda harus yakin kalau Anda bisa, serius. Kalau Anda nggak yakin, ya udah Anda akan terjebak di situ, ketergantungan, dan sampai kapanpun nggak akan bisa berhasil, nggak akan pernah bisa konsisten. Jangan harap itu ya, dan jangan harap Anda bisa punya mindset, punya mental yang baik ya. Paling kembali lagi 2-3 kali loss apa, stres lagi, bangkrut lagi, ngamuk lagi, baru 2 loss 3 kali loss. Nah akhirnya apa, saya rasa Anda tidak cocok menyebut diri Anda sebagai seorang trader gitu. Oke teman-teman, sampai jumpa lagi pada pembahasan selanjutnya. Saya harap Anda bisa memahami apa yang saya katakan, mengambil pelajaran, mencatat ya. Anda belajar lagi, dan saya harap, saya doakan Anda berhasil. Oke, thank you so much teman-teman, sampai jumpa lagi, bye bye.